warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dengar Anda bicara di sini, langsung dari Studio Radio Suara Pandita Lobi, Jalan Kusuma Bangsa nomor 9, bertempat di Studio Radio Suara Pandita Lobi 98,7 FM. Dan tentunya pendengar seperti biasa, selama bulan suci Ramadan yang hadir menemani Anda di program Dialog Ramadan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Tetapi sore hari ini tentunya di edisi 20 Ramadan 1446 Hijriah, spesial Dialog Ramadan tentunya berkolaborasi dengan podcast Radar Selatan Bulukumba. Jadi ini luar biasa ya. Dan tentunya Ditya sore hari ini tidak sendiri, akan ada host yang akan menemani Ditya sore hari ini, dan juga tentunya bersama narasumber yang sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar ataupun penonton yang menyaksikan kami melalui layanan live streaming di LPPLS PLTN Bulukumba. Sebelum kami spill tema sore hari ini di 20 Ramadan 1446 Hijriah, saya ingin menyapa dulu nih host yang lagi tandem dengan Ditya sore hari ini. Selamat sore Kak Suparman. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Jadi hari ini kita kolaborasi ya, kolaborasi yang luar biasa. Betul. Jadi media cetak dan juga media elektronik. Betul. Oke, mantap banget nih Kak. Ini pertama kali kayaknya. Sudah untuk podcast Radar Selatan sudah 2 kali bersama. Oh, ini episode ketiga. Untuk podcastnya, Iya. di bersama radio ini kedua. Oh, ini yang kedua. Oh, luar biasa. Jadi tentunya sampai di pukul 17.30 Kak ya, kita akan berbincang-bincang yang penuh inspiratif bersama narasumber kita sore hari ini. Ada siapa nih Kak sore hari ini narasumber kita? Ada Bapak Ustadz Yusuf Sandi. Masya Allah, ini adalah Wakil 2 Basnas Kabupaten Bulukumba ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum kita on air, Ustaz sempat menyembunyikan sesuatu di dari dalam. Kenapa Ustaz disembunyikan? Santai aja, sembunyikan di studio. Iya. Tapi tetap ditutup Ustaz ya, karena itu live streaming. Iya, masalahnya kan ada berapa kamera? Kita ada 5 kamera Ustaz, ada 5 kamera. Kamera TV. Karena kolaborasi kita luar biasa ya. Iya, itulah dahsyatnya kolaborasi. Masya Allah. Ustaz, sore hari ini kita membahas terkait budaya berderma dan kerelawanan di Kabupaten Bulukumba. Betul. Iya, Kak Suparman ya? Betul ya. Jadi memang saya kalau pertama kali sih sebenarnya mendengarkan kata berderma itu. Kalau Kak Suparman sendiri gimana? Kalau berderma sih sebenarnya lebih kepada kerelaan. Kerelaan. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dalam kalau di Basnas kan sudah luar biasa kegiatan inisiatif yang Pasti. Nah, ini kita mau dengar dari beliau apa saja sih kegiatan yang dilakukan Basnas dalam mendukung program-program berderma itu di Kabupaten. Iya. Silakan Ustaz. Iya, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama ini soal kedermawanan dan kerelawanan ya. Jadi selalu yang disampaikan oleh Basnas Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat termasuk kepada para relawan kita itu adalah as-safiyyu qaribun minallahi qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat dengan sesama manusia, sama dengan dharma gitu ya. Masya Allah. Nah, dia dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia. Wal bakhil, adapun orang yang bakhil, qaribun ba'idun anillah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wa qaribun minan nar, tapi dia dekat kepada neraka. Itu kan orang bakhil gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak orang untuk ikut dalam gerakan kerelawanan. Iya. Gitu kan. Kalau kedermawanan sih lebih banyak berbicara tentang tentang materi gitu ya. Bagaimana kemudian orang-orang Bulukumba itu dikenal sebagai orang dermawan, orang yang suka berbagi, rajin memberi gitu ya, suka memberi kepada sesama, dan itu tampak betul ya, Rahman ya. Dan kalau kita melihat Indonesia itu posisinya hari ini, Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia. Paling dermawan sedunia Ustaz. Masya Allah. Jadi sebenarnya Indonesia itu memberikan contoh juga kepada kita negara kita gitu, bahwa Indonesia adalah negara yang
di Saudi, seterusnya gitu ya. Dan dari hasil penelitian mereka menemukan bahwa negara yang paling dermawan di dunia adalah Indonesia. Nah, kemudian untuk tingkat lokal Indonesia, ternyata negara yang paling dermawan sesuai Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten yang paling dermawan setelah Makassar adalah Bulukumba. Kabupaten yang paling dermawan di Sulsel itu adalah Kabupaten Bulukumba. Masya Allah, hari ini kita juga kedatangan satu narasumber lagi, ada Ustaz Iwan Bahar. Silakan Ustaz, menempati kursi yang sudah kami siapkan ya. Jadi selain dari Haji Muhammad Yusuf Sandialsi, tentunya juga hadir Ustaz Iwan Bahar yang juga membahas tema yang sama sore hari ini Pak Negara. Iya. Itu yang pertama terkait dengan kedermawanan di Bulukumba. Iya. Alhamdulillah Kabupaten Bulukumba ini menempati urutan kedua di Sulawesi Selatan sebagai provinsi atau kota yang paling dermawan di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Karena dalam kemudian misalnya ya banyak orang yang berbisnis ke Bulukumba, gitu ya. Satu yang kedua banyak orang jalan-jalan juga kalau ada yang minta-minta juga di Bulukumba. Kan betul kan kadang-kadang sama Pak Suparman kita menemukan ODGT tiba-tiba ini udah kejadian dari mana? Ya mungkin karena mereka paham betul gitu kan bahwa pokoknya kalau ada di Bulukumba tidak tersesat gitu. Kalau ada di Bulukumba pasti teratasi gitu. Kenapa? Di sana banyak relawan, di sana banyak dermawan begitu kan. Relawan ini kan mohon maaf kadang-kadang kita relawan kan tidak punya uang kan jadi hanya relawan saja kan rela saja gitu kan. Tapi kan di samping kita ada dermawan kan. Jadi harus ada kerjasama yang baik, misalnya antara orang yang dermawan dan juga para relawan-relawan yang rela mungkin memberikan sebagian waktunya untuk membantu sesama. Betul. Masya Allah. Jadi ini Ustadz kita berbicara tentang kedermawanan dan kerelawanan di Bulukumba begitu. Beliau juga relawan ini. Oh, ini sudah jelas Ustaz ya kalau sesuai Bahar ya. Gitu kan. Selain beliau relawan, beliau juga dermawan kan begitu. Suka berbagi, suka kalau banyak baju kokonya ini pasti kita dibagi-bagi. Masya Allah. Itu kan buktinya orang dermawan gitu ya. Iya. Tapi sebagai relawan dia juga aktivis untuk dunia Palestina misalnya gitu ya. Dia mencari kemana-mana juga donatur untuk membantu saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena ini bagian daripada kerelawanan kita, gitu ya. Luar biasa Kak sebenarnya karena ternyata memang di Bulukumba menjadi salah satu kabupaten yang terbaik, yang paling dermawan. Paling dermawan. Sesulsel. Masya Allah. Di mana nih? Kedua ya, dari Makassar. Kedua dari Makassar. Oke, jadi luar biasa memang kita sebagai orang Bulukumba harus bangga dan tentunya ini semoga semakin meningkat ya sifat kedermawan kita. Terus bagaimana banyaknya relawan-relawan di Kabupaten Bulukumba yang dapat membantu sesama. Nah, Dan sebelum itu kita juga- mendengar penjelasan, Itu juga ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga zakat yang masuk ke Bulukumba gitu kan. Dan di Jakarta sendiri kalau kemudian misalnya ada ada relawan dakwah dari berbagai dari negara-negara Timur Tengah terkait dengan Palestina misalnya gitu ya, terkait dengan kemanusiaan, mereka selalu menargetkan pokoknya target kita salah satunya Sulsel. Dan ketika sudah berbicara, oke Sulsel di kabupaten apa, di Sulsel kota apa? Bulukumba. luar biasa. Orang dermawan gitu kan, ya janda-janda Jawa diberikan bantuan. Oke, jadi kita luar biasa Kak sebenarnya kita sebagai masyarakat Bulukumba bagaimana selalu termotivasi dan melihat orang-orang dermawan di Kabupaten Bulukumba. Betul. Jadi kita tidak perlu ragu lagi ketika ada masyarakat yang mungkin kurang mampu Ustaz ya, ataupun terlantar ya. Kota Bulukumba, Kabupaten Bulukumba tentunya dapat selalu menjadi tempat orang-orang untuk merasa terlindungi atau merasa terbantu. Betul. Oke. Nah, hari ini Kak Firman ada Ustaz Iwan Bahar juga ya. Ya, betul. Kita juga tentu ingin mendengar dari sisi keagamaan gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya agama Islam melihat ini seorang dermawan, seorang relawan yang berlomba-lomba menjadi seorang relawan lah misalnya. Itu seperti apa Pak Ustaz? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena ini agak terlambat. Saya dari jalan tadi dari Makassar. Masya Allah. Ya, Dari Makassar langsung ke sini. Ya, saya berburu waktu. Alhamdulillah masih dapat. Juga ini terkait dengan yang disebut dermawan. Tadi dari pas masuk Bulukumba sampai ke sini saya terhalang tiga kali gara-gara orang pembagian takjil. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Pembagian
takjil di bulan Ramadan. Cuman Tasbihnya tadi dicobain Ustaz tajilnya enggak? saya tidak ambil karena Mamanya kayak itu. tidak mengambil, itu bagian dari kedermawanan. Iya, betul ya. Tidak mengambil itu lebih memberi kepada yang lebih berhak. Yang kedua juga perlu diingat dan mungkin Ustaz Yusuf Sandi juga mencatat di Basnas bahwa di periode awal ketika kami baru terbentuk di Forum Peduli Palestina, periode awal itu terkumpul hampir 1 M ya. 1 M, Masya Hampir Allah. 1 M dari dikumpulkan oleh Pemda bersama seluruh relawan Palestina. Alhamdulillah, dan ini kembali kita digilir ya. Iya. Periode berikutnya membantu saudara Palestina, dan alhamdulillah ini terbukti bahwa ternyata memang banyak orang-orang baik di Kabupaten Bulukumba. 1,3 miliar tahun lalu. Lebih ya, Totalnya ya. lebih 1 M ya. Itu dalam bentuk dana, Ustaz. Dalam bentuk Dalam bentuk Masya Allah. Dari pengajian, sekolah, kampus, dan seterusnya. Jadi kalau untuk di Sulawesi Selatan itu, kalau untuk ke Palestina kemarin kita melihat secara total ya, Bulukumba itu urutan kedua setelah Makassar, yang paling besar untuk Palestina. Masya Allah. Ternyata belum baik. Artinya bahwa kita berbicara segmen kedermawanan itu kan tidak hanya batasan zakat ya, tapi semua segmen. Apakah kepedulian kepada sesama Muslim, zakatnya, infaknya, sedekahnya, termasuk takjilnya. Iya. Jadi semuanya Semua Ustaz ya. segmen. Semua Alhamdulillah. segmen. Tapi satu catatan penting bagi kami, dan ini juga menjadi catatan untuk pemerintah di masa akan datang, sedermawan-dermawannya orang Bulukumba itu juga harus berbanding lurus dengan berapa banyak tingkat kemiskinan di Bulukumba. Jangan sampai kita hanya dermawan pada orang tapi ternyata tidak dermawan pada sekampung kita. Tetangga-tetangga kita ya. Tetangga kita itu juga menjadi catatan tanda kutip ya. Iya. Antara sifat dermawan itu berbanding lurus lah ya dengan orang-orang di sekitar kita ini yang sampai hari ini masih terbelenggu di bawah garis kemiskinan. Saya kira begitu menjadi. Jadi kita jangan misalnya memberikan bantuan ke orang yang jauh, padahal di sekitar kita ini ada yang lebih membutuhkan ya. Agar biasa. Nah ini yang Menarik ke Bu Dharma ya. Iya. Kan tahun lalu kita ada kerjasama dengan Basnas. Nah kita alhamdulillah Basnas merespon. Waktu itu kita punya program berbagi di tetangga. Berbagi Ada 100 dengan paket, tetangga. Ustaz, ya. Masya Allah. Jadi sejalan dengan disampaikan Pak Ustaz Imam Mawar bahwa kita jangan jauh-jauh membantu di tetangga dulu lah. Iya. Oke begitu. Biasa. Jadi kalau kita bahas soal kedermawanan ini mungkin relate juga dengan suasana sekarang Ustaz yang sudah Iya. mulai memberikan zakat fitrahnya, ataupun ini salah satu menggugurkan kewajiban juga Ustaz ya, ataupun Iya. menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan. Baik, pendengar, kita baru saja tentunya berbincang-bincang dengan dua narasumber kami, ada Ustaz Iwan Bahar dan juga Ustaz Yusuf Sandi LC pada sore hari ini. Dan tentunya kami akan kembali setelah berikut tetap di Dialog Ramadan dengan kolaborasi podcast Radar Selatan. Tetap di 98,7 FM. 98,7 FM Radio Suara Pandita Lobi, kanal informasi dan hiburan pendengar di negara Anda di daerah di sini. Dan masih kembali tentunya di program Dialog Ramadan kolaborasi dengan podcast Radar Selatan dan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah pendengar, tentunya kita sudah berbincang-bincang terkait tema sore hari ini mengenai budaya berderma dan kerelawanan di Kabupaten Bulukumba. Kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Yusuf Sandi selaku bagian dari Basar Kabupaten Bulukumba, dan juga tentunya kita mendengarkan juga pencerahan dari Ustaz Iwan Bahar sore hari ini. Dan buat Anda yang ingin bertanya terkait tema sore hari ini, silakan bergabung di 0851 8665 0987 ataupun boleh bertanya pendengar melalui di live chat kami di kolom komentar di LPPLS WLP Bulukumba. Oke, Kasubram, kita kembali tentunya ya akan melanjutkan nih pembahasan kita terkait bagaimana sih budaya berderma di Kabupaten Bulukumba. Nah, ini kan ada dari dari Basnas ya. Tentu banyak program yang sedang dijalankan Ustaz untuk terkait dengan dana zakat, infak dan juga sedekah. Nah, kita ingin mengetahui Kak Suparmannya, seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat itu sendiri. Mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustaz Yusuf Sandi. Silakan Ustaz.
Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi salah satu tantangan yang kita hadapi di Basnas Kabupaten Bulukumba itu adalah soal literasi zakat, gitu ya. Jadi masih banyak masyarakat kita yang kurang memahami tentang matematika zakat, gitu Iya. ya. Masih pakai matematika dunia, Ustaz. Belum matematika akhirat ya. Matematika zakatnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi SDM itu sebenarnya tantangan kita kalau di internal Basnas gitu ya. Jadi masyarakat kita di Kabupaten Bulukumba alhamdulillah kalau berbicara tentang zakat semua berhati-hati, semua berbicara semangat berbicara tentang soal zakat gitu kan. Tapi ketika kemudian misalnya sudah masuk pada wilayah cara menghitung zakatnya di sini kadang-kadang kemudian mereka banyak nanya gitu ya. Misalnya gini, orang Kinang di sana dengan cengkehnya yang sekian banyak, kira-kira zakatnya berapa? Saya bilang 5% gitu. Dan berapa nih kalau 5%? Kalau misalnya saya 10 karung 5% berapa? Dan setengah karung juga. Oh, banyak paling di. Ini matematika dunia, Ustaz. Masuk di situ gitu kan. Nah, tapi kalau sudah masuk nih tersentuh di dengan matematika akhiratnya, kita bilang ya pokoknya saya sudah bayar sudah potong cengkeh, sudah beli koran, sudah menjual ini dan seterusnya, maka bayar zakat ke Basnas. Tapi tidak pernah jadi bawa ke 10%, nah itu matematika akhirat gitu gitu. Jadi hitung-hitungan zakat ini Ustaz bergantung dari pendapatan masyarakat ya. Misalnya dia pertanian, kemudian kelautan enggak? Iya, jadi memang salah satu kendala kita dan itu juga dihadapi oleh para SDM kita di lapangan gitu ya, termasuk para ketua UPZ usaha itu di desa-desa itu karena soal keterbatasan dari sisi literasi zakatnya gitu ya. Karena di zakat itu kan ada rumus-rumusnya. Tapi saya ingin menyederhanakan bahwa sebenarnya ini barang-barang namun tidak susah sih, gitu ya. Zakat itu kan cuma 4 angka. Yang pertama 20%, yang kedua 10%, yang ketiga 5%, yang keempat 2,5%. 20% itu untuk zakat rikas barang temuan. Nah, dan barang temuan itu pun kalau misalnya ketemu dengan sendalnya Nabi Sulaiman, gitu kan. Harta karun ya istilahnya. Ketemu harta karun baru kemudian 2,5%, 20%. Nah, kemudian yang 5 sama 10% itu khusus zakat pertanian dan perkebunan. Jadi misalnya berbicara tentang zakat pertanian dan perkebunan ya tidak lagi dari 5 sampai 10%. Nah, selain daripada zakat rikas pertanian dan perkebunan semua 2,5%. Di sini sebenarnya ada sederhananya. Berbicara zakat penghasilan profesi, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat semua sama 2,5% semua gitu ya. Nah, khusus untuk pertanian berbicara pertanian yang 5% kalau dia kalau 5% kalau menggunakan irigasi dan 10% kalau menggunakan air hujan. Kenapa air hujan itu lebih tinggi? Karena tidak diusahakan, di hujan itu terus sendiri. Gitu. Beda dengan irigasi, ada pemeliharaannya, ada sawahnya, bahkan mungkin ada pakai sumur dan seterusnya sehingga Allah minta 5%. Modal peralatan di situ ada modal peralatan. Beda dengan sawah tak ada hujan istilahnya. Ya betul. Beda kalau sawah tak ada hujan ya tidak capek ya orang. Itu paling peralatan. Ini langsung dari alam, Ustaz ya. Nunggu air dari hujan saja. Iya. Itu ada irigasi ya. Tapi kan tadi lah orang tanya dari sana, tahu di kalungnya tuh ya para busi. Nah, begitu. Mungkin dari Ustaz Irwan Bahar mungkin ada tambahan atau Iya. mungkin ada Pengalaman ya terkait dengan hal tersebut. Silakan Ustaz. Ya, baik. Sebenarnya keberadaan Basnas ini sudah luar biasa membantu masyarakat Bulukumba. Kita semua yakin menjadi saksi ya. Masya Allah. Cuman mungkin yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang bagaimana ini semua elemen dari bawah ini kemudian bersatu untuk bagaimana berzakat. Jangan cuma pemerintahnya dan Basnasnya yang berkoar-koar. Kesadaran dari Iya, ini muncul di masyarakat kita ini masalah SN terus Iya, yang dipotong. betul. Iya. Tapi mungkin data dari Basnas jumlah pengusaha mungkin kalau dikaji diambil zakatnya jauh lebih besar itu kan. Nah, Cuman Nah, itu yang kita kita tahu, terokasi pikiran kita di situ. betul. Bagaimana dengan di bawah yang punya pabrik, yang punya perusahaan dan segala macam, punya tambang dan segala macam, Yang punya impang, sarang walet, punya Ustaz. sarang walet, punya sawah berhektar-hektar. Iya. Kenapa tidak diungkit itu?
Nah, ini kan bahkan kalau dikumpul mungkin jauh lebih banyak Ustaz. Bagaimana kalkulasinya? Jadi begini Ustaz, jadi hari ini itu alhamdulillah kalau dari ASN itu kan sekitar 600 juta ya per bulan gitu ya. Di luar ASN itu sekitar 200-an. Kita sekarang itu pada angka sekitar 800 per bulan. Per bulannya Ustaz. Per bulannya. Artinya kalau dari 800 juta itu ya sekitar 80% ya. Ya, itu dari ASN sekitar 600 juta. 600 lebihnya itu ya dari luar gitu. Termasuk di dalamnya sekalian. Iya. Nah, kalau bicara soal ASN ya mentok-mentok ASN-nya paling 6 miliar 7 miliar kalau berbicara ASN-nya saja penghasilannya ya, gitu ya. Kan pertanian betul disampaikan dari Ustaz Iwan Bahar, potensi zakat pertanian kita di Bulukumba itu sekitar 35 miliar. Iya. Ini potensi yang Potensi itu saya katakan 5 miliar dan kita sudah mencatat itu semua. Cuman itu tadi persoalan kesadaran ini gitu ya. Matematika dunianya jauh lebih besar daripada matematika akhiratnya. Ustaz. Kan misalnya gini, saya tanya sama Ustaz gitu ya, Ustaz kalau sudah kapan 10 karung berapa zakarnya? 5% Ji. Berapa 5% dari 10 karung? Setengah karung. Habis biji. Tanya 5 juta keluar 5% berapa? Ya 5 kali 5 juta kali 5% sama dengan 250 ribu sedikit. 10 juta keluar 5% berapa? 500 ribu. Kan 10 juta dikali 5% sama dengan 500 dikasih di kan 5% itu giliran nata habis jual cengkeh Ustaz 200 juta lebih jangan beli cengkeh nah berapa zakatnya itu kalau 200 juta bersih ya 5% Ji. Berapa 5% itu 200 juta ya kita berkali ke 5% kali 200 juta sama dengan 10 juta weh yang beda paling 10 juta itu padahal sama-sama di 5% ini menjadi matematika dunianya pemirsa itu Ustaz. Betul. Ini yang masalah nih karena memang kita kan potensi pertanian luar biasa di Bulukumba. Betul. Nah, ini mungkin perlu kedepannya Ustaz kolaborasi dengan pihak terkait dengan ini. sosialisasi. Iya, sosialisasinya ya. Apakah dinas pertanian atau penyuluh pertanian atau kepala desanya atau apanya? Karena khawatir saya jangan ke masyarakatnya, kepala desanya saya tidak aktif zakat. Itu jadi masalah itu. Malah ada orang mengusulkan begini Ustaz, itu kelompok tani Ya. jangan dikasih bantuan kalau belum pernah kasih keluar zakatnya. Ya. Bagaimana? Itu bisa menjadi opsi juga Ustaz ya. Supaya ada motivasi dan rasa ingin berzakat ketika ada mungkin yang harus dilewati dulu kayak misalnya Anda dapat bantuan mesin kalau misalnya belum berzakat. Tapi tadi mungkin masih pro kontra. Ini adalah ketika sedikit-sedikit ada masalah di pedesaan di tingkat desa, kepala desa larinya semua ke Basnas. Basnas. Betul. Nah sekarang kalau Basnas mau nanya loh, zakatmu mana? Betul. Ya. Itu kan Dan itu zakat dari masyarakat untuk masyarakat. Betul. dan itu yang membuat kami Pak Parman ya kadang-kadang juga kami kan ditanya begini, ini zakat apa namanya zakat pemberdayaan zakat Anda ini kok lebih banyak ke daerah gitu ya. Ya kami harus jujur menyampaikan bahwa yang paling banyak memasukkan zakat pertanian itu dari daerah Asia, dari Gataran, dari kita, dari Bulukumba, dari Doala gitu kan. Potensi pertanian itu Kan itu tadi kita ingin memperlihatkan bahwa alhamdulillah zakat saya yang saya salurkan ke Basnas terlihat di penyalurannya. Nah, ada nih mesin jahit di Kindang, ada nih Zermar di daerah Wila Ale, ada nih Balai Ternak di Bulukumba misalnya kan begitu. Kan orang Bulukumba itu bayar zakat ke sana. ada feedback yang di Ada feedback begitu kan. Jadi kekayaannya orang Bulukumba dirasakan oleh orang-orang miskin yang ada di Bulukumba. Kekayaan zakatnya orang-orang Kindang dirasakan oleh orang-orang miskin yang ada di Kindang kan begitu. Nah, gitu. Jadi representasi dari bantuan yang dikeluarkan oleh Basnas atau menyalurkan dari ZIS ini Ya betul. dari jumlah zakat yang masuk itu Tergantung jumlah zakat yang masuk di daerah tersebut. itu menjadi pertimbangan ya. kami. Jadi misalnya begini, ada orang dari Riau Ale, dia bawa ke Basnas 10 juta. Saya sudah patok kawan-kawan 10 juta kembalikan dua paket mesin jahit bawa ke Riau Ale. Kami sudah berpesan begitu, sehingga kemudian zakat-zakat pertanian yang masuk ke kami itu langsung disalurkan gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin bahwa masyarakat di situ melihat manfaatnya. keren. Iya. Istilahnya nih Basnas hanya menjadi keran ya, untuk keran air, melewati air. Untuk menyalurkan ya. Ya, kita juga melihat dari itu tadi serapan ya. Kita melihat juga programnya luar biasa. Iya. Program bantuan fakir miskin, orang sakit, anak terlantar sampai ODGJ dibantu. Cuma satu nih Mbak yang tidak ada di Basnas. Apa itu? Kawin massa.
Himbau. Karena tidak akan begitu, misalnya kan begini, gampang saja gitu kan. Iya, sih. Mendaftar 20 orang, gitu kan, kita bikinkan pesta besar-besaran, gitu kan. Uang untuk pembanennya tidak ada pembanen gitu ya, sekedar mahar, gitu kan. Pestanya misalnya sederhana, gitu kan. Siapa tahu misalnya ada makan apa gitu ya. Buat nikah ditanggung Basnas. Iya Betul. Itu bentuk kerjasamanya ya. gitu ya, maharnya ditanggung Basnas gitu kan. Fasilitasnya disponsori oleh Basnas. Yakin sekali mau itu melakukan itu, dan insya Allah akan banyak orang yang sponsor. Masalah siapa gitu. Kayaknya Radio SPL harus jadi kantor. Harus kantor pendaftarannya Ustaz ya. Nah, oke, Saya Ustaz. khawatir sesi banget jadi pendaftar. Jangan dong Kak, jangan. Nah, Ustaz, gini, pertanyaan juga barangkali ada masyarakat juga yang masih bingung ya. Misalnya tadi untuk penyaluran zakat untuk zakat pertanian misalnya petani yang harus 2,5% dari sekian pendapatannya atau Kalau pertanian 5%. 5% Ustaz. Nah, Iya. mungkin para petani bertanya bagaimana cara penyalurannya, kapan penyalurannya, itu mungkin yang masih pertanyaan juga, sehingga peningkatan untuk dari zakat pertanian itu masih rendah sampai hari ini Ustaz. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi begini, saya berkali-kali mendapatkan angka-angka yang besar, gitu kan. Ada yang 20 juta, ada zakat pertaniannya orang daun dia bawa ke kantor 30 juta, ada yang pernah datang dengan angka 110 juta, gitu ya. Ada yang pernah datang dengan angka 125 juta. Dia baru menyadari itu, Bu Parman. Jadi dibilang selama ini saya baru tahu bahwa ternyata dari hasil pertanian saya tuh ada yang harus saya keluarkan tuh. Dia sudah punya mobil, dia punya mobilnya bahkan ketiga unit, ada mobil besar, ada mobil kecil, yang begitu ya. Saya selama ini taunya adalahnya zakat fitrah, gitu kan. Tapi setelah saya datang ke kampungnya dan ceramah buka puasa pada saat itu, saya sampaikan di ceramah buka puasa itu, dia kemudian banyak tanya. Jadi begini Dinda, saya ini sudah tua Pak Kodo, karena saya untuk kedengar dia namanya zakat itu, tapi bagaimana hitung-hitungannya? Setelah dia hitung begini, kita tahu mau hitung Pak Haji, bulan tahun sekian cengkeh, tahun sekian lalu tahun sekian gabah dan seterusnya. Dia datang ke kantor dengan membawa 125 juta uang. Alhamdulillah, saya mau membersihkan harta saya mulai hari ini juga. Maka pada saat itu saya bilang, karena orangnya dari kampung ini, dari kecamatan yang lalu, minimal 5 paket mesin jahit, kemudian set mahal, kemudian set foto, perbengkelan, las, bawa semua dari halal. Alhamdulillah Pak Haji itu dia bilang begini, saya berterima kasih Dinda. Saya selalu terharu dengan apa yang dilakukan oleh Basnas. Orang ini dulu saya tahu suka minta-minta, tapi hari ini dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Basnas kepada orang ini, hari ini justru orang tua itu orang ini selalu meminta saya, Pak Haji kalau mau ditambah ini 6 juta kami siap. Masya Allah. Kenapa? Karena orang ini merasa bersyukur dengan adanya bantuan perbengkelan dari Basnas gitu kan. Hanya orang ini bisa survive, dia bisa mendapatkan, kalau dulu pendapatannya dalam satu hari paling 50.000, 60.000 dalam satu hari, sekarang berapa kontak 200.000 minimal 150 dapat dalam satu hari, bersih pendapatannya. Dari mana? Oh itu dari zakatnya tadi orang kaya yang ada di kampungnya itu. Masya Allah. Begitu. Jadi pada apa ya, dari ceritanya Pak Ustadz tadi bahwa memang pertama sosialisasi Mas. Betul. Iya, Kemudian betul. kesadaran Kesadaran masing-masing ya. Iya. Mungkin kita kan selama ini kita tidak tahu bahwa kita selama ini terlalu terlena dengan hasil yang didapatkan. Ternyata ada hak yang harus kewajiban yang harus dikeluarkan. Kewajiban yang harus. Dan hanya fokus pada zakat fitrah saja Ustaz ya. Sekali setahun itu. Iya. Kayaknya memang perlu di ujung Ramadan ini, di 10 terakhir ini perlu penekanan ke zakat fitrah. Oh, Betul. Karena kebetulan masyarakat kita itu kebiasaannya nanti akhir-akhir baru keluar. Ada juga yang berpendapat seperti itu Ustaz, katanya lebih afdal kalau di akhir. Padahal di awal Ramadan sudah bisa. Iya. Nah ini perlu penegasan mungkin di forum momen ini disampaikan. Kenapa? Karena ini Ustaz, saya dapat laporan dari beberapa imam desa. Iya. Ada zakat fitrah yang masuk itu ternyata tidak ada yang mau terima ketika dibagikan, dan penjual tidak ada yang mau beli. Kenapa itu? Karena zakat berasnya berkutu. Kualitas berasnya yang Kurang bagus ya. Padahal kan ini ayat menyatakan lantana lebih rahata tunfiqu mimma tuhibbun. Mungkin penekanan di situ Ustaz. Yang kedua terkait dengan kontroversi pemahaman antara zakat fitrah itu berupa makanan pokok atau uang. Iya. Itu juga tidak habis-habis setiap tahun dibahas. Ini jadi pembahasan terus Ustaz ya.
masih selalu menjadi Selalu pertanyaan-pertanyaan jadi ya. pertanyaan. Jadi itu mungkin juga perlu penegasan di situ Ustaz. Dari 2 poin ini berikan yang terbaik yang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kemudian diberikannya kemana? Ya, karena kan ada juga lembaga sosial, ada sekolah yang Iya. membuka TPA, itu membuka juga. Ini bagaimana nih kajian Basnas terkait ini? Ustaz? Oke, terkait dengan tema yang sudah kita bahas di segmen tadi, ini sudah cukup panjang, tapi sepertinya kita butuh waktu berjam-jam untuk membahas terkait zakat, Kak ya. Jadi memang penting sekali nih kita membahas, khususnya di bulan suci Ramadan. Apalagi tadi kita mendengar masih banyak problem-problem yang harus mungkin menjadi pencerahan-pencerahan untuk seluruh masyarakat Bulukumba yang belum paham bagaimana pembagian zakat terkait harta yang dimiliki, Ustaz ya. Seperti tanggapan dari Ustaz Yohan Barat, barangkali langsung ditanggapi Ustaz, silakan. Nah, pertama begini, saya selalu menyampaikan bahwa dalam soal zakat fitrah dikasih naik yang terbaik kapasitas, jangan yang paling buruk. Yang gitu. premium Ustaz ya. Yang premium lah gitu kan. Yang premium jangan sampai kemudian kita memberikan sesuatu yang justru kita sendiri tidak suka. Dan ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, illa abdu midu fihi, jangan memberikan sesuatu yang kamu sendiri itu jenis air mata ya, apa dia juga nggak suka melihat itu gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya terpikir begini, Ustaz Iwan Bahar gitu ya, apalagi Ustaz Iwan Bahar nih yang tidak malam keluar gitu ya. Tapi alhamdulillah mobilnya bagus terus ya, nggak pernah mengalami kerusakan. Tapi saya punya bayangan begini Bu Parman. Di Bulukumba ini potensi zakat kita itu sekitar 18 miliar. Masya Allah. Potensi zakat kita Ustaz 18 miliar. Karena kan penduduk Bulukumba sekarang itu 480 ribu dikali 38.500 itu hasilnya sekitar 17-18 miliar. Coba kalau 17 miliar dibelikan cendol gitu sama apa itu. Satu dalam urus disiram ya. Satu kolam renang kayaknya. Nah, ini saya sampaikan adalah bayangannya begini, ini sebuah gagasan, sebenarnya gagasan lama dan sering saya sampaikan ini gitu ya, tapi butuh eksekutor dan ini harus memang ada kekuatan dari kepala desanya gitu ya, dan kekuatan karena kita kan Basnas hanya bisa menyampaikan, merekomendasikan gitu kan, dan mengeluarkan surat edaran gitu. Jadi zakat itu misalnya begini, di satu desa itu jumlah penduduknya 1.200, otomatis terkumpul 1.200 mungkin tidak kurang dari 40 dan tidak kurang dari 60 juta satu desa. Kalau kemudian misalnya kalau di fotonya itu dengan jumlah penduduknya sekitar 5.000 orang, hampir 200 juta zakat fitrahnya. Contoh desa satu Desa itu kan fotonya itu hampir 200 juta potensi zakat fitrahnya gitu kan. Nah, kita ingin jadi begini, dengan zakat fitrah ini setiap desa ada perbengkelan atas nama zakat. Kan perbengkelan berapa? Kalau kita di Basnas 7 juta gitu kan, 5 juta dengan perawatannya gitu kan. Namanya Z Auto gitu kan. Nah, itu kan masih 10% dari dana zakat yang terkumpul gitu kan. Itu bukan lapangan kerja. Itu bukan lapangan kerja. Itu satu. Yang kedua, setiap desa menyisihkan 5 juta. Untuk apa? Setiap menyisihkan 5 juta dari zakat fitrah itu. Untuk apa? Untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di desa itu untuk nanti ikut nikah masal. Iya. Nikah masal. Bisa 5 juta. 5 juta. Karena sama mana dulu? 5 juta. Dari zakat fitrah itu. Bayangkan kalau kemudian misalnya 136 desa dan kelurahan, tiba-tiba nikah masal kita Pak 136 orang. Semuanya Bulukumba dari macam 5 juta mau. Nanti untuk pestanya nanti Basnas bantu gitu kan. Tapi 5 juta itu dari zakat fitrah. Kayaknya masuk ini barang. Jadi tidak ada alasan lagi nih Kak Parman untuk tidak menikah ya. Kalau misalnya ada program. Kepada seluruh jomblo jembrowati
zakat fitrahnya itu tak 20 juta, 30 juta itu Ustaz, itu dibelikan sapi, dikasih ke fakir miskin. Jadi di sana sapi sekarang itu banyak. Dari mana? Dari zakat fitrah. Masya Itu dari pendaya gunaan zakat fitrah. Dikembangbiakan ya. Dikembangbiakan. Jadi kalau ada terkumpul 30 juta, belikan sapi 3 ekor. 3 ekor ini diberikan kepada fakir miskin. Dia piara 1 tahun, mungkin 2 tahun ya sudah bersudah dia dan pindah lagi ke tangan yang lain kan. Iya, ini memang perlu penyeragaman mindset dengan para pemerintah desa, karena mindset kita ini mohon maaf maunya diberi. Beda bahasanya antara pemberdayaan dengan diberi. Pokoknya niat ketokan tentu mah minyak lalan apa itu Intinya bantuan ya. bantuan. Kalau bilang ini modal, mati itu. Jadi menjadi penyakit sebenarnya. Penyakit Karena sebenarnya. setiap kata bantuan itu semua orang tiba-tiba jadi miskin. tiba-tiba sudah merasa miskin ya. Tapi bila berbicara mana tidak Tidak hanya merasa miskin. Ini persoalan gini sih Ustaz. untuk minta gratis gitu kan. Sekarang juga yang belum terjawab tadi. Gimana tuh, Kak Dari Farman? Pak Ustadz di bawah tadi soal bentuk uang atau bentuk beras. Ya. Iya. Zakat fitrahnya ini. Kalau dari dulu sih kalau di zakat fitrah itu dari dulu pakai satu sak ya, satu sak Iya, itu lebih cuma utama pakai beras. Oh, gitu. Nah, kalau bahasanya Nabi itu kutu yomi itu adalah makanan pokoknya di kampung gitu ya. Nah, tetapi kemudian belakangan orang kan agak kerepotan. Dan Basnas Bulukumba itu misalnya begini, ada orang Bulukumba yang ada di Jakarta, yang ada di Sumatera, yang ada di Malaysia. Anda mau gak bayar zakat fitrah di kampung? Kenapa di situ? Bilang kalau di Jakarta bayar zakat fitrah 70.000 satu orang. Kalau di kampung gak bayar zakat fitrah, transfer ke 70.000 cukup 2 orang, jadi 3 rumah. Yang begitu. Jadi setiap daerah itu beda-beda Ustaz. Ya, ternyata pembayaran zakatnya. Betul. Oh, Karena iya. sekarang di Jakarta itu ada sampai sekitar 70.000 satu orang ya. Ya, nah, kita di Bulukumba ini berdasarkan SK-nya Kementerian Agama 38.500 per orang gitu ya. Tapi dia tinggal di Jakarta. Ini apa namanya muzaki perang. Itu tadi matematika dunia. Dunianya nih. Matematika dunianya jalan gitu kan. Kalau di Jakarta dia bayar zakat 70.000 satu orang. Tapi kalau dia kirim ke kampung 2 orang itu naik. Dan itu tidak mungkin pakai beras, Betul. Nah, pakai uang. pakai uang, karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Jauh gitu ya. Nah mungkin pertanyaan tadi mau lebih afdal uang atau beras. Karena saya sendiri misalnya kan Iya, Pak. punya sawah, pasti kan repot lah beli beras ke pasar dulu baru Iya. maksudnya lebih baik dihitung saja sudah uang langsung. Bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya tergantung pada kemudahan orang itu gitu ya, kemudahan satu orang saja. Makanya kita selalu sampaikan di Basnas itu mana yang memudahkan. Kalau mudah pakai beras, kita jemput berasnya atau dibawa ke kantor. Kalau mau lebih mudah pakai transfer, pakai QRIS boleh, tidak ada masalah. Maka seluruh fasilitas dan jalur itu kita berikan kepada masyarakat. Nah ini menarik juga benar. Basnas juga sudah bertransformasi digital, sudah pakai Betul QRIS. sekali. Jadi kita bisa berzakat melalui QRIS juga Ustaz. Ya. Kita perlu ngomong lagi. Tidak perlu bawa. Jadi dengan alasan ada uang cash kok. Tidak ada alasan, tidak ada. Gitu. Anda sambil ngopi, di scan di QRIS-nya misalnya di warkop-warkop atau kafe-kafe yang ada, Iya. silakan Anda bisa menulis dan memasakkan. Terusnya sebentar, ternyata saldonya lebih banyak. Nah, mungkin ada pertanyaan nih di segmen terakhir nih Kak Farman dari Di Basnas itu kan ada BTB ya. BTB, ya. Saya sering melihat juga. Relawan ini, relawan Basnas. Nah, ini menarik ini karena di setiap kegiatan-kegiatan sosial mereka selalu hadir. Nah, bagaimana, Iya. Ustaz? Jadi BTB itu Basnas Standar Bencana. Ya, jadi begini. Kenapa kemudian kami tertarik mengambil programnya Kabupaten Bulukumba? Karena menurut data Bulukumba itu ada pada urutan ke-6 di antara kabupaten kota yang paling rawan bencana di Sulsel. Gitu ya. Sulsel kita ini provinsinya aja, provinsi kita itu termasuk rawan bencana teman-teman gitu ya. Nah, urutan ke-6 yang paling rawan bencananya di Sulawesi Selatan Bulukumba gitu kan. Makanya kemarin itu kami merekrut kawan-kawan untuk menjadi relawan tanggap bencana gitu ya, relawan tanggap bencana gitu awalnya gitu ya. Dan itu sejak COVID sudah ada gitu ya, relawan tanggap bencana. Jadi ketika ada bencana gitu, apalagi pada tahun 2021 kemarin kita pada tahun 2020 jumlah kebakaran di Bulukumba 68 kebakaran gitu terjadi sampai 68 unit
Masya Ada Allah. gitu kan, dan itu ada relawan madrasah, ada relawan kampung bencana, ada relawan madrasah, ada relawan itu masing-masing ada gitu kan, dan itu selalu ada pelatihan peningkatan kompetensi, dan itu kami harus selalu asah kompetensi mereka gitu. Mereka sehingga mereka menjadi terlatih. Dari mana duitnya? Nah itu ya dari basnas juga gitu kan, dan alhamdulillah banyak orang yang menyumbang melalui situ. Banyak orang yang berdonasi melalui situ, berinfak, bersedekah melalui karena mereka merasa terbantu dengan adanya relawan tangkap bencana Yang menyalurkan donasi mereka. Karena melihat langsung aksinya Ustaz melihat ya. langsung aksinya gitu ya. Kenapa Anda berzakat ke Basnas? Kenapa Anda berdonasi ke Basnas? Saya melihat relawannya sangat aktif di lapangan. Masya Allah. Luar biasa Kak Farman ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana ternyata Kota Bulukumba menjadi kota kedua yang menjadi paling kedua yang paling dermawan Karena di dalamnya ada dharma. nyambung banget Ustaz. Paling dharma ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk kehadirannya sore hari ini, dan juga Ustaz Imam Bahar, terima kasih, dan kolaborasi yang cukup epic ya. Kolaborasi antara radio dan juga media cetak. Masya Allah, bersama dengan Badan Agrikultur Kabupaten Bulukumba, dan tentunya Ustaz kita yang ganteng-ganteng sore hari ini. Masya Allah, semoga kita dapat tercerahkan lagi, dan khususnya untuk seluruh masyarakat Bulukumba lebih termotivasi lagi Kak ya, untuk lebih banyak mengeluarkan zakatnya, dan bukan hanya zakat kita, tapi zakat di luar bulan Ramadan juga banyak yang bisa kita salurkan. zakat Itu mal. akan kembali juga ke orang-orang sekitar kita. Betul. Itu tadi bahwa dia menggunakan matematika dunia ya. Matematika dunia itu disisihkan dulu Ustaz ya. Gunakan matematika akhirat ya. Iya. Baik, jadi sebelum kita tentunya menutup pertemuan kita sore hari ini, saya ingin juga tentunya closing statement dari Ustaz Yusuf Fandi dan juga Ustaz Umar. Terlebih dahulu kami serahkan kepada Ustaz Fandi. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jus al-buka buatan Neng Mami. Kalau pakai berzakat ke Basnas. Mantap. Jadi ke bahasa saya Ustaz ya, lebih terpercaya tentunya dan lebih amanah. Silakan Ustaz Imam Bahar. Ya, baik. Kalau begitu saya juga mau pantun. Jangan buat apa dong. Jalan-jalan ke Bulukumba. Cakep. Jangan lupa ke Pantai Bira. Cakep. Ya, jika jadi orang Bulukumba, jangan lupa untuk berzakat. Masya Allah. Kalau Kak Farman ada? Saya sih agak-agak Luar biasa kalau para ustaz ya, memang dia spontan gitu, otaknya langsung keluar. beliau ini suhunya kalau Betul, di kita harus belajar sama ini, mereka. ya, betul. Saya hanya di akhir segmen ini Saya secara pribadi mewakili juga pimpinan dan Iya. kru Radar Selatan berterima kasih atas kolaborasi yang luar biasa Iya. ini antara Radar Selatan dan Radio Suara Pantai Tallopi, terutama narasumber yang luar biasa kita, Masya Bapak Ustaz Allah. Adiansyah dan Pak Ustaz Imam Bahar yang sudah Iya. memberikan pencerahan Betul sekali Kak. kepada masyarakat terkait zakat dan budaya berderma itu. Sekali lagi sahabat Radar Selatan dan pendengar setia SPL Bulukumba, terima kasih atas kebersamaannya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada podcast atau dialog-dialog. Insya Allah. Apalagi Inspirasi. sudah ada dukungan dari Basnas ya. Katanya ada. Kolaborasi kita ini akan menghasilkan inspirasi dan Pasti. motivasi pemirsa ya. Terima kasih. Insya Allah. Baik, berkali data tentunya closing statement dari kedua narasumber kami, dan tentunya ada urus saya dari Radar Selatan. Jadi ini adalah program kolaborasi dan didukung langsung oleh Badan Agrikultur Kabupaten Bulukumba. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang menyaksikan kami melalui layanan live streaming kami di LPPL SPL Bulukumba. Untuk seluruhnya yang mendengarkan kami, ada Ibu Ulum Putri, tentunya juga seluruh pendengar yang mendengarkan melalui frekuensi kami 98,7 FM. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Diki Anwar, dan juga tentunya ada host saya ataupun teman tandem saya sore hari ini ada siapa nih? Bung Parman, ada Detia, ada siapa juga nih? Supaya Bung Parman lebih terbiasa juga nih untuk bergabung di radio. Ya, saya Suparman sekarang menjawab sebagai pemimpin redaksi Bicara Baik.id. Iya, luar biasa. Dan tentunya kedua narasumber kami ada Ustaz Yusuf Sandi, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada Ustaz Membar, terima kasih Ustaz atas kehadirannya sore hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Dan seluruh kru yang tentunya bertugas pada sore hari ini, Radar Selatan dan juga Radio Suara Pantai Tallopi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.